Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dikor pula. Anies sudah selesai. Fix, Pak Anies udah selesai cuy. Per hari ini PKB sudah mengumumkan secara resmi bahwasannya mereka mendukung Ridwan Kamil ya, dan Siswono dari PKS tuh. Dan barusan juga PKS melalui Metro TV juga melakukan deklarasi ya di depan pers secara langsung bahwasannya PKS resmi mendukung Ridwan Kamil dan Siswono. Yang tidak habis pikir adalah Anies ini surveinya sangat tinggi, hampir mustahil ya dilawan oleh semua politisi, bahkan sekelas Ridwan Kamil pun akan mustahil karena Anies kuat sekali secara elektabilitas di DKI Jakarta. Rasionalnya, kenapa orang yang memiliki elektabilitas tinggi malah tidak dilirik oleh parpol? Kan ada something di situ. Ya, tidak perlu kita paparkan di sini. Ya, kalian sudah yang dewasa-dewasa, pola pikirnya yang sudah kritis, tahulah ada something. Ya, begitulah perpolitikan teman-teman ya. Kita hanya bisa melihat sebagai rakyat, bukan pemain politisi di situ. Jadi ya kita doakan yang terbaik aja untuk Indonesia. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, kalian akan melihat fenomena ya orang-orang itu aja yang bakal memegang estafet kepemimpinan. Mungkin 2029 kalian save video ini. 2029 kemungkinan besar Gibran akan jadi presiden. Ya, itu politik yang sudah terjadi dan tidak akan mungkin ada calon-calon alternatif lain yang bisa menseimbangkan perpolitikan Indonesia. Pak Anies sudah selesai. Anies perlahan magnetisnya akan berkurang dan akan digantikan figur-figur baru yang ya mungkin orang-orang mereka juga. Oke. Itu saja guys, thank you semuanya. Mungkin setelah ini aku sudah tidak tertarik lagi membahas tentang politik karena hampir mustahil ada orang yang menjadi calon alternatif lagi yang menseimbangkan perpolitikan, menjalankan demokrasi dengan seimbang. Anies gagal nyalon gubernur Jakarta setelah deklarasi pasangan Ridwan Kamil Siswono. Setidaknya ada 3 penyebab kenapa Anies gagal nyalon gubernur Jakarta. Yang pertama, PDIP enggan berkoalisi dengan PKS. Setelah PKS mengumumkan pasangan Anies Sohibul Iman, PKS menawarkan paket ini kepada PDIP. Namun komunikasi PKS dan PDIP tidak kunjung berjalan karena PDIP ingin mengusung kadernya sendiri sebagai cawagup. Sementara PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta tetap ingin mengajukan kadernya sebagai cawagup, sehingga komunikasi PDIP dan PKS mentok. Yang kedua, partai politik pendukung Anies di Pilpres lalu, PKB dan Nasdem, takut mendukung Anies. Karena saat ini sedang ada intervensi istana kepada internal partai politik seperti yang dialami oleh Golkar. Bahkan Jokowi baru aja mereshuffle Menkumham hari ini. Penggantian Menkumham ini sangat berbahaya karena kunci kudeta ketua umum partai atau pembentukan pengurus ganda itu ada di Menkumham. Bahkan ada informasi yang beredar kalau ada muktamar tandingan PKB pada tanggal 25 Agustus mendatang. Jadi para ketum partai daripada dikudeta mending mendukung Ridwan Kamil. Dan yang ketiga, pamor figur non-partai setelah 2024 mulai pudar. Jadi figur-figur yang menolak untuk bergabung partai seperti Anies, Erick Thohir, dan lain sebagainya, jadi sulit untuk diusung partai politik di pilkada. Solusinya saat ini ya kalau mau jadi pejabat publik, gabung partai politik. Masa mau didukung doang sama partai politik tapi nggak ikut serta membangun partai politik? Memang fenomena gagalnya Anies maju Pilgub Jakarta ini merupakan salah satu kemunduran demokrasi kita. Tapi semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari fenomena ini untuk perbaikan demokrasi Indonesia ke depan. Tapi menurut lu Anies masih bisa nyalon gubernur gak sih? Kayak ada kemungkinan keajaiban di last minute. Halo guys. Selamat good sore buat semuanya. Jadi aku di sini hadir lagi bikin PT lagi, aku mau berinteraksi dengan yang video yang tadi aku stick.
Jadi guys ya, aku sebenarnya sih di sini agak geli juga sih melihat video ini. Tapi aku coba berinteraksi, menjelaskan dengan serius. Jadi jujur aja ya, aku melihat video ini sebenarnya agak geli juga. Yang jadi pertanyaan saya lah dalam diri saya ini ya, Anies ini sebagai apa sih sebenarnya, kapasitasnya apa sih sekarang di Jakarta itu gitu lah. Iya, dia ini sebenarnya jabatannya apa sih sekarang di Jakarta nih sekarang ini loh gitu lah. Gubernur bukan, bupati bukan, camat bukan, kades bukan, RT juga bukan. Nah sekarang kapasitas dia sekarang ini apa ya? Dia loh, itu kan videonya itu kan dia mengunjungi warga masyarakat yang kena musibah kebakaran. Nah, dengan oh ini ya kena. Terus dia datang ke situ berkunjung memberi harapan apa loh kepada masyarakat yang kena musibah itulah. Itulah jadi pertanyaan saya. Memberi bantuan apa dia ke situ gitu lah. Seharusnya kalau memang dia mengharap perhatian dari warga atau masyarakat, harusnya dia datang ke situ bawa bantuan kayak misalnya seperti sembako atau uang kayak umpamanya per rumah, per kakak umpamanya yang kena musibah kebakaran itu dikasih ke 50 juta atau 25 juta bantuan dari dia. Nah, bolehlah dia ibaratkan itu untuk mengharapkan simpati dari warga masyarakat nanti kalau dia maju pilgub untuk dipilih. Itu wajar gitu lah. Ini enggak datang ke sana memberi bantuan, tidak cuman iya lihat dengan membawa awak media, kamera, video, foto-foto dengan mengharap dukungan dari yang kena musibah kebakaran. Seharusnya dia yang mau mencalon itu, dia yang memberikan bantuan kepada masyarakat biar mendapat simpatik dari warga. Ini bukan datang ke sana tidak memberi bantuan tapi minta bantuan untuk mengharap didukung nanti di pilgub. Iya, kalau umpamanya dapat tiket, ya kan? Umpamanya dapat tiket untuk mendaftar, seumpamanya tidak dapat bagaimana? Percuma dong, sia-sia dong masyarakat berkeluh kesah. Oke, kita lagi. Seumpamanya dapat tiket juga. Nah, kira-kira yakin nggak terpilih, menang dan terpilih untuk menjadi gubernur di Jakarta gitu lah. Kalau tidak terpilih, nah gimana? Apa yang bisa dibantukan, yang diharapkan dari yang kena musibah kebakaran kepada Anies umpamanya nih? Nggak ada kan? Kalau umpamanya gagal ikut pilgub, terus umpamanya ikut pilgub tidak terpilih kan,
Akhirnya sia-sia dong. Jadi kalau seumpamanya kata pendukungnya, dengan kunjungan Anies begitu, karena Anies lebih peduli kepada rakyat. Oh, kalau berbicara begitu, justru masyarakat yang di seputaran yang kena musibah kebakaran itu yang justru lebih peduli kepada masyarakat, karena mereka yang lebih pertama mengevakuasi, membantu yang kena musibah kebakaran, bukan Anies. Kalau cuma kunjungan-kunjungan begitu aja, melihat-lihat, oh yang ini ya, oh yang ini ya, yang ini. Terus apa yang mau diberikan? Bantuan apa yang disodorkan kepada masyarakat yang kena musibah? Nggak ada kan? Malah ini bukan membantu, malah nanti ya dukung saya ya untuk maju di Pilgub. Akhirnya terbalik. Bukannya kena musibah, bukan orang yang kena musibah dibantu, malah yang mengunjungi minta bantuan untuk nanti didukung dan dipilih.